Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan menyajikan cuplikan video. Pada akhirnya si Rasman Arif Nasution ini dia mengakui tentang nafsu birahinya kepada asprinnya saat di kamar hotel. Memang beberapa hari kemarin saya sempat memposting satu cuplikan video di mana ada pengakuan dari seorang asprin yang bernama Claudia Senduk. Jadi Claudia Senduk ini adalah asprin dari Rasman Arif Nasution yang hanya dalam 7 hari saja, karena dia tidak tahan dengan kelakuan-kelakuan bejat dengan nafsu birahi yang dimiliki oleh Rasman Arif Nasution ini. Dan yang menarik, si Rasman ini akhirnya membenarkan tentang perbuatan itu. Inilah kualitas dari seorang manusia yang bernama Rasman, yang pada akhirnya kita jadinya tahu ketika seseorang itu berkoar-koar dan apalagi menantang netizen, pada akhirnya segala aib pribadinya dibongkar semua oleh netizen Indonesia. Mari kita cek terlebih dahulu pengakuan dari si Rasman Arif Nasution ini. Kemarin ada beberapa postingan saya lihat dari saudara Claudia. Betul ya? Betul nggak? Claudia Senduk, bukan sendok. Claudia Senduk. Terus ada dari mantan driver saya, Ipong. Ada mantan ajudan saya, James atau James. Ada dari mantan driver saya. Dia itu sebenarnya Triwibowo itu dia lebih kepada driver, dia bukan ajudan, cuma saya perbantukan saja. Nah sekarang saya steril saja, saya gunakan keluarga dan tim saya. Memang harus ada lah, kita punya ajudan, kita punya asli ya. Kalau saya merasa saya perlu dijaga, terus saya sanggup membayarnya, tidak, iya dong. Dan itu kebutuhan saya. Terus kalau di hotel ada kamar suite, terus pengakuannya di situ bahwa saya memang tidur tersendiri di extra bed, dia di dalam kamar, ya tetap saya di dalam kamar, saya di ruang tamu. Perkara ada pintu terus yang lain itu kan, atau tidak ada pintu itu masing-masing hotel. Tapi dia akui bahwa saya tidur sendiri, benar kan? Ada kan? Yang dia katakan saya menonton video. Oke, di situ ya. Kemudian saya memegang tangannya. Kemudian saya ini kira-kira saya tanya ke dia, wajar nggak diucapkan seperti ini? Di salah satu podcast yang izinnya belum tahu. Nah, saya kemarin diberitahu oleh teman-teman yang ahli hukum. Wah ini mesti lapor. Nah, tunggu bagian urusan podcast ya, Dennis. Tanpa saya serwas. Walaupun ada live begini kan boleh diberitahu kalian atau diberitahu pada klien, ya. Meskipun itu benar, apalagi tidak benar, Pak. Maka Claudia, kau yang mendalilkan, maka kau yang akan membuktikan. Yang saya mau beritahu Claudia, penyesalan datang terlambat. Saya sudah post di Instagram saya. Dia men-DM sesri saya, Gusti, mengatakan kayak mirip ya, tapi ini gimmick. Ada kan? Dia tak apa? Buktikanlah itu. Siapa saksimu? Mana buktinya? Kau di situ. Saya perlakukan. Merasa saya lecehkan. Kenapa? Karena besoknya kami juga masih menginap di hotel. Sesuai dengan setelah berdiskusi, kemudian saya pikir ini juga tidak ada suite, waktu itu suite-nya penuh di Hotel Grand Mercure, boleh dicek.
Saya biasanya kalau nginep di hotel, alhamdulillah sana di suite, Pak. Dan di kamar suite itu biasa, ada istri saya, ada pembantu saya, ada kakak ipar saya, ada Gusti, sering kan? Itu sering. Kita tuh kayak keluarga. Nah, jadi yang saya tanam adalah trust, Pak. Nanti saya panggilkan driver saya mungkin. Oke guys, itu adalah pengakuan dari si Rasman Arif Nasution. Dia kayaknya tidak terima ketika si Claudio Senduk ini dihadirkan dalam sebuah podcast bersama Dennis. Tentu dia tidak terima karena apa yang disampaikan oleh Claudio Senduk, mantan asprinnya ini, tidak disensor terlebih dahulu. Apakah karena dia malu? Ataukah bagaimana? Lalu pada poin yang kedua, ketika dia mendalilkan bahwa apakah ada saksi? Pertanyaan saya, apakah saat itu atau malam itu di kamar hotel itu kalian ada lebih dari 2 orang? Kalau memang hanya dirimu bersama asprinmu, lalu tiba-tiba asprinmu mengadu bahwa ada pelecehan di situ, bahkan engkau memaksa asprinmu untuk memegang punyamu itu, ketika ada pengaduan seperti ini, tiba-tiba si Rasman meminta apakah ada saksi? Logis gak? Ya saksi hanya kalian berdua. Aduh, Bung Rasman. Berkoar-koar di media sosial, di media televisi, ternyata punya rekam jejak yang biadab. Memalukan. Saya tidak bisa membayangkan kalau istri anaknya menyimak pengakuan dari Claudio Senduk atau cuplikan-cuplikan video yang lain. Karena ternyata si Rasman ini, menurut pengakuan dari Mbak Claudia Senduk itu, kalau kita nonton full di YouTube-nya Mbak Dennis, itu istrinya katanya 7 orang. Orang seperti Rasman Arif Nasution ternyata nafsunya gede juga. Pemirsa, berikut ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan pengakuan dari mantan asprinnya Rasman Arif Nasution yang bernama Mbak Claudia Senduk ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dia minta nyium, nggak mau lah aku dicium. Tapi sempat dicium nggak? Sempat kena karena dia maksa. Ya sempat kena lah, aku gini-gini dia tutup gini. Terus Ya udahlah, aku kayak, ih jangan dong, jangan. Tutup kena gitu. Dia ngomong kayak tolonglah gitu kan, tolonglah. Tapi bukan di sini sih, kayak tangan aja, tangan. Jangan apa, dia langsung gitu. serius? Iya, tapi bukan kayak kena. Itu hari kedua. Hari kedua. Paginya. Itu parah sih. Iya, parah. Itu aja udah parah. Gak usah itu sih, kayak hari pertama aja udah. Hari pertama baru nyampe Medan, touchdown Medan. Kan aku kira bakal kayak bahagia gitu di Medan. Tidak taunya hari pertama bener-bener malamnya. Kan aku lihat pas check in itu cuman 1 kartu. Aku chat Sespri teman aku. Bang, itu di atas kamarnya ada 2 emangnya? Enggak, cuman 1. Nah, udah aku langsung kayak minta izin. Pak, izin. Saya tadi nanya sama Bang Sespri, kalau kamarnya cuman 1 doang ya, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, iya. Ya saya kalau bisa Pak, jangan 1 kamar, saya maunya pisah kamar gitu kan. Terus dia bilang,
Gak apa-apa, saya soalnya mau curhat sama kamu, pengen menjelaskan sesuatu. Saya tuh hati saya lagi berat banget deh gitu. Kayak pengen curhat lah, intinya dia kayak pengen curhat. Terus kayak, aduh gimana ya? Kayak aku, Pak jangan dong. Kalau misalnya mama saya tahu ini saya pulang aja deh, gue bilang kayak gitu kan. Abis itu dia, jangan. Saya cuma mau cerita curhat. Tolong dengarkan dulu curhatan hati saya kayak gitu. Udah. Kayak aku mikir, oh yaudah deh naik dulu, mau lihat kamarnya. Kalau misalnya emang privacy, ya nggak apa-apa gitu kan. Nggak taunya pas naik ke kamar, pintu kamarnya tuh kayak suite room, tapi pintu kamarnya tuh nggak ada pintunya, kayak bener-bener lost gitu doang. Jadi kayak ini ruang tamu, ini kamar, tapi kamarnya tuh kayak pintunya bolong gitu. Langsung aku taruh koper tuh di depan pintu. Pas saya nggak mau kamar di sini, aku bilang gitu. Udahlah kita enjoy aja malam ini, minum gitu kan, minum. Dia malah cuma nyuruh aku minum, kukira kan dia juga minum gitu kan. Terus kayak ya udah dia cuma ngajakin aku minum, tapi dia nggak minum, aku doang yang minum. Dia maksa-maksa lagi, tambah gin tonic, dia nyuruh aku nambah lah ya nggak sih. Terus kayak ya udah, kayak dia curhat, terus kayak menawarkan lah kayak, kamu tenang aja, saya nggak bakal apa-apain kamu di sini gitu kan. Tapi enggak lah Pak, saya tetap nggak enak lah di kamar kayak gini berdua sama cowok gitu kan. Yang kayaknya saya kayak gini kalau misalnya nikah, gue bilang kayak gitu. Kalau misalnya mama saya tahu juga pasti nggak bakal boleh. Kamu jangan terlalu kaku dong. Saya bukan kaku, itu yang moralnya yang bener gak sih? Terus kayak profesional. Iyalah, nggak boleh lah kayak gitu. Terus dia langsung yang kayak, udah kamu, dia langsung kayak cerita lah tentang kehidupannya. Dia nggak betah sama istrinya yang terakhir sebelum ini. Ya pokoknya yang bukan itu ya, itu dia katanya batin banget sama dia. Semua istrinya dia batin. Padahal banyak, saking banyaknya. Aku nggak tahu jumlahnya berapa, tapi anaknya yang ceritain ke aku sih, yang anak kecil itu ceritain ke aku kalau istrinya ada 7, ada di sini dia ceritain. Terus ya udah, saya kayak nggak mau kan satu kamar kayak gitu, tapi dia kayak maksa terus kayak mungkin aku udah agak-agak kan minum, dia maksa banget minumnya, nyuruh minum, aku dia udah juga jadi kayak dia curhat, terus aku juga jadinya curhat gitu kan tentang kehidupan aku. Terus udah curhat, terus dia langsung kayak, tapi jadi aku kan menceritakan mantan aku yang orangnya kayak gini udah. Terus dia, oh berarti kamu ada dong video bokep. Dia nanya gitu. Iya. Terus ada, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak ya udah aku kasih linknya, terus dia nonton di depan aku. Terus kayak dia kayak nggak tahan gitu kan. Dia langsung, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa Pak? Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Nggak mau lah, gila, pegang aja dia. Kayak pegang aja. Nggak mau Pak, gue bilang kayak gitu kan. Terus kayak, masa kayak gitu aja kamu nggak mau juga kalau kayak gitu? Ini saya udah gak tahan lagi, dia bilang kayak gitu. Gimana sih ya, itu urusan lu nggak sih? Kayak ya dia minta videonya, tapi aku kan biasa aja, kayak nggak ada rasa pengennya juga. Walaupun nonton video itu aku nggak ada turn onnya, tapi dia kayak, aku udah nggak tahan lagi, tolong gitu, cuman pegang aja kok. Enggak lah, nggak mau, enak aja. Kalau misalnya kerjaannya kayak gini, saya keluar aja. Aku belum ngomong itu. Dikocokin, terus ngomong kocokin gitu. Dia minta kayak pegangin, dia nggak ngomong kocokin, dia minta pegangin. Kamu nggak mau juga, dia bilang gitu. Nggak mau lah, aku bilang kayak gitu. Emang bapak kira saya apaan? Mau kayak gitu? Enggak lah, nggak mau. Ya sudah, kalau gitu saya pegang tangan kamu aja ya, kayak gitu. Nggak mau Pak, aku bilang kayak gitu kan. Kamu nggak mau juga dipegang? Enggak, bilang kayak gitu kan. Dia kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Tolonglah, saya mau keluarin ini nggak tahan lagi, ini tuh bakal jadi penyakit buat saya, dia bilang gitu. Terus kayak aku kayak, ya
apa sih? Emangnya aku yang harus bertanggung jawab? Kayak maksudnya dia kayak gitu, emang aku yang harus bertanggung jawab? Kan enggak. Enggak mau Pak, ini enggak etis loh, bilang kayak gitu. Kamu jangan kaku kayak gitu dong. Saya nggak lama kok, cuman paling 2 menit. 2 menit ya? Aku nggak ngitungin juga, jadi iya. aku belum tahu nih. Pokoknya dia bilang paling saya nggak lama kok, paling 2 menit, dia bilang gitu. Itu cuma 2 menit? Saya nggak lama, dia bilang kayak gitu. Saya tuh kalau kayak gitu nggak lama, keluarnya tuh gampang. Abis itu kayak, ya ampun apaan sih nih? Nggak lama, saya nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia udah kayak gini, aku langsung kayak, aduh, apaan sih? Di depan lu? Iya langsung, Itu pelecehan aduh. loh? Itu pelecehan? Makanya kan aku bilang garis besarnya itu aku keluar sama dia gara-gara pelecehan. Ini hari pertama aku ke Medan, ini hari pertama aku kerja. Udah digituin. Dia langsung. Ya, itulah pengakuan dari Asprinnya. Saran saya kepada Rasman Arif Nasution ini, stoplah Anda menantang dengan netizen Indonesia. Jangan sampai netizen akan terus membongkar semua aib-aib pribadi Anda. Sekali lagi, jangan pernah coba-coba untuk menantang dengan netizen Indonesia. Karena kekuatan atau power dari netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Kekompakannya pun sangat luar biasa. Sekali lagi, jangan sampai aib-aib pribadimu dibongkar semua oleh netizen Indonesia. Saudara, Rasman Arif Nasution ini memang selama ini kita kenal sejak muncul adanya kasus Vina setelah film Vina viral sebelum 7 hari itu. Tiba-tiba saya baru mengetahui bahwa oh ini namanya Rasman Arif Nasution ya, lawyer. Kala itu dia menunjukkan dirinya sebagai tim pencari fakta bersama Ibu Elsa Sharif. Dan sosok manusia yang satu ini bagi saya secara pribadi sangat pelin-pelan alias tidak konsisten. Setelah tidak lama menjadi tim pencari fakta bersama Ibu Elsa Sharif, tiba-tiba dia sudah menjadi lawyer dari RT Pasren bersama anaknya. Dia mendeklarasikan dirinya bahwa saya sudah ditunjuk oleh keluarga Pak Pasren dan Kavi sebagai pengacara, sebagai lawyer. Tahu-taunya setelah dia mendeklarasikan bahwa dia adalah lawyer dari Pak RT Pasren ini, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Entah apa alasannya dan lain sebagainya. Dan sekarang dia lagi berkuar-kuar bahwa dia akan mendukung statementnya si Dede. Padahal yang kita ketahui selama ini, perjuangan dari si Dede ini bersama Kang Deddy Mulyadi. Di mana Kang Deddy Mulyadi ini dibawa naungan dari Bung Otto Hasibuan. Sehingga saya secara pribadi, dengan kacamata saya yang rakyat jelata, saya menilai bahwa sosok manusia ini adalah sosok manusia yang tidak konsisten, pelin-pelan. Makanya tidak heran ketika dia tampil di media-media televisi swasta yang selalu saja mengundang dirinya ini, saya menilai bahwa Rasman Arif Nasution ini adalah orang yang tidak tahu akan adab, akan etika, akan sopan santun. Sehingga tidak heran ketika kita menyaksikan diskusi bersama tim lawyer yang lain, manusia ini selalu memotong pembicaraan orang. Manusia ini suara yang paling besar
Padahal diketahui dia bukan siapa-siapa. Menjadi seorang lawyer, tetapi dia sudah dipecat atau sudah dikeluarkan dari Peradi. Menjadi seorang praktisi hukum pun masih dipertanyakan karena diduga kuat ijazah yang dipakai oleh Rasman Arif Nasution ini adalah ijazah palsu. Dan masih ada banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang Rasman Arif Nasution. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, bahwa jangan pernah menyombongkan diri kita, karena di atas langit sebenarnya masih ada langit. Gunakanlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Itu akan jauh lebih mulia dan jauh lebih bermartabat. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya Sainai. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.